Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah, Muqaddimah atau pembukaan. Mari kita baca nazomnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqarribul aqsa bilafdin mujazi wa tabsutul badla biwa'din munjazi wa taqtadir ridhan bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyata bni mu'ti wa huwa bisabbiha izun tafdila mustaujibun sana'iyal jamila wallahu yaqdi bihi batin wa firahli walahu fi darajatil akhirah wallahu yaqdi bihi batin wa firahli walahu fi darajatil akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama kitab ini Alfiyah. Alfiyah itu terambil dari kata alfun. Alfun artinya 1000. Jadi bait nazom ini jumlahnya kurang lebih 1000 atau lebih tepatnya 1002. Jadi dianggap 1000. Jadi nazom kitab ini jumlahnya adalah 1000, kurang lebih 1000, sehingga disebut dengan Alfiyah. Jadi Alfiyah itu terambil dari kata 1000, yaitu alfun yang artinya 1000. Jumlah baitnya adalah kurang lebih 1002, kurang lebih 1000. Alfiyah Ibnu Malik. Ibnu Malik atau boleh disebut Alfiyah Libni Malik, ada Libni Malik. Alfiyah Ibnu Malik, nazom yang jumlahnya 1000, pengarangnya adalah Ibnu Malik. Nah, setiap mudhof ilaih, ini mudhof ilaih, ini menyimpan huruf jar, ini menyimpannya li. Alfiyah Libni Malik. Alfiyah pengarangnya adalah Ibnu Malik, yang berisi tentang kandungan-kandungan kaidah nahwu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala berkata, siapa yang berkata? Muhammadun, Muhammad. Jadi qala adalah fiil, Muhammadun adalah fa'ilnya. Muhammad berkata, huwa ibnu Maliki, huwa ibnu Maliki, yang dia itu adalah Ibnu Malik, yang dia itu adalah anaknya Malik. Huwa Ibnu Malik adalah jumlah ismiyah yang sebagai naat jumlah. Muhammadun itu ma'rifat, jumlah yang setelah isi ma'rifat menjadi naat.
yang dia itu adalah putranya Malik. Maksudnya putranya Malik adalah keturunannya Malik atau cucunya. Jadi lebih tepatnya adalah cucunya. Di sini ada Muhammad bin Abdullah bin Malik al-Andalusi. Muhammad bin Abdullah bin Malik al-Andalusi. Berarti Muhammad putranya Abdullah, putranya Malik. Berarti Muhammad adalah cucunya. Ya, jadi kalau nama lengkapnya Syekh Al-Imam Abu Abdullah Jamaluddin Muhammad bin Abdullah bin Malik Al-Andalusi Asy-Syafi'i. Saya tulis saja. Nama lengkap pengarang kitab ini adalah Syekh Al-Imam Abu Abdullah Jamaluddin Muhammad bin Abdullah Ibni Malik Al-Andalusi. Andalus itu Spanyol. Andalusi Asy-Syafi'i, bermazhab Imam Syafi'i. Asy-Syekh Al-Imam Abu Abdullah Jamaluddin Muhammad bin Abdullah bin Malik Al-Andalusi Asy-Syafi'i. Ya, sampai sini. Kata-kata Muhammad, misalkan Muhammadun. Muhammadu bin Malik akan terbaca Muhammadu bin Malik. Ya, jadi Muhammadun ada ibnu, asalnya Muhammadun ibnu, tidak pakai begini, tidak umum, tapi Muhammadu bin, tanwinnya hilang, Muhammadu bin Malik. Ini naatnya ini. Kalau dalam konteks tidak ada buahnya, di sini ada buahnya. Kalau tidak ada buahnya, Muhammadu bin Malik, Muhammad yang anaknya Malik. Jadi ini naat. Ulama nahwu sepakat ibnun setelah nama itu naat yang anaknya Malik. Naat itu kan umumnya isim sifat, isim fa'il, isim maf'ul, tapi ini pengecualian. Itu kalau tidak ada huwanya. Kalau ada huwanya ya di sini huwa itu mubtada, Ibnu Malik adalah khobar. Muhammad yang dia itu adalah anaknya Malik berkata. Ucapannya adalah Ahmadu Rabbillaha khaira maliki. Ahmadu Rabbillaha khaira maliki. Ahmadu saya memuji. Ahmadu saya memuji. Jadi itu fi'il mudhari. Ahmadu saya memuji, Rabbi Tuhanku. Saya memuji Tuhanku. Badalnya Rabbi Allah, yaitu Allah. Saya memuji Tuhanku, yaitu Allah. Allah itu sifatnya khairu maliki, yang sebaik-baiknya pemilik. Allah itu sebaik-baik pemilik. Kita kalau memiliki sesuatu kadang-kadang dipelihara, kadang-kadang tidak dipelihara. Tapi kalau Allah itu khairu maliki, sebaik-baiknya pemilik. Berarti pemeliharaan Allah terhadap kepemilikan itu sempurna. Jadi Allah sebaik-baik pemilik. Jadi ini kita ini pasti dipelihara dengan baik oleh Allah, karena Allah itu
khaira maliki, sebaik-baik pemilik. Jadi kita kalau memiliki, dipelihara, biasanya buat kepentingan kita. Kita melihara ayam, nanti dagingnya dipotong buat kita makan atau kita jual, atau bertelur, telurnya kita jual. Tapi Allah memelihara bukan untuk kepentingan Allah, tetapi untuk manusia tersebut. Jadi Allah tidak memiliki kepentingan terhadap pemeliharaannya. Jadi memelihara bukan untuk kepentingan Allah. Nah, itu bedanya memilikinya manusia dengan memilikinya Allah. Sehingga Allah disebut khaira maliki, sebaik-baik yang memiliki, sebaik-baik yang memiliki. Selanjutnya, musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Musalliyan dalam keadaan bersolawat, ala nabiyyi kepada nabi, al mustafa yang terpilih. Musalliyan dalam keadaan bersolawat. Musalliyan itu adalah hal dari sahibul halnya Muhammad ibnu Malik. Jadi musalliyan dalam keadaan bersolawat. Bersolawat itu kepada Nabi, alan nabiyyi kepada Nabi. Nabi itu sifatnya adalah al-mustafa yang terpilih. Jadi Nabi makhluk pilihan dari sekian banyak pilihan. Jadi makhluk pilihan Allah itu disebut al-mustafa. Wa alihi dan keluarganya, wa alihi dan keluarga Nabi, al-mustakmilina yang menyempurnakan, al-mustakmilina yang menyempurnakan, asyarafa kemuliaan. Al-mustakmilina itu adalah isim fa'il. Isim fa'il itu isim maf'ul itu seringkali beramal seperti fi'ilnya. Al-mustakmilina yang menyempurnakan, asyarafa kemuliaan. Nah, asyarafa itu maf'ul bihnya. Jadi yang menyempurnakan itu keluarga Nabi adalah menyempurnakan asyarafa, yang menyempurnakan kemuliaan. Para keluarga Nabi itu disucikan dari keburukan-keburukan. Para keluarga Nabi itu dijaga, dipelihara oleh Allah. Para keluarga Nabi juga orang-orang yang memelihara sunnah Rasul. Sehingga keluarga Nabi adalah al-mustakmilina syarafa, yang menyempurnakan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asta'inu dan saya memohon pertolongan Allah kepada Allah, dan saya memohon pertolongan Allah kepada Allah. Asta'inu fi'il mudhari, lalu domirnya anak. Asta'inu saya memohon pertolongan Allah kepada Allah. Allah berarti maf'ul bih. Saya mohon pertolongan kepada Allah fi alfiyah, di dalam menyusun kitab alfiyah, di dalam menyusun kitab alfiyah ini. Maqasidun nahwi biha mahwiyah, maqasidun nahwi biha mahwiyah. Maqasid tujuan-tujuan nahwu, yang tujuan-tujuan nahwu itu mahwiyah terkumpul
biha di dalamnya, di dalam alfiyah, yang tujuan-tujuan nahwu itu mahwiyatun terkumpul biha di dalam alfiyah. Maqasidun nahwi biha mahwiyah itu adalah mubtada khobar. Jumlah mubtada khobar itu sebagai naat jumlah, yang tujuan-tujuan nahwu itu terkumpul di dalam alfiyah, di dalam kitab ini. Jadi saya mohon pertolongan kepada Allah di dalam menyusun kitab alfiyah yang di dalamnya adalah berisi tujuan-tujuan ilmu nahwu atau inti-inti ilmu nahwu, yang inti-inti ilmu nahwu itu terkumpul di dalamnya. Jadi di dalam redaksi ini dijelaskan bahwa alfiyah adalah isinya maqasidun nahwi, inti-inti utama ilmu nahwu. Jadi maqasid boleh juga diterjemahkan inti atau tujuan. Inti-inti utama ilmu nahwu itu ada di dalam alfiyah. Tuqarribul aqsa, tuqarribul aqsa, tuqarribu yang mendekatkan, tuqarribu yang mendekatkan, al-aqsa yang jauh, al-aqsa yang jauh. Nah ini bingung kita, tuqarribul aqsa mendekatkan yang jauh. Mendekatkan yang jauh adalah memudahkan makna yang sulit. Tuqarribu memudahkan, al-aqsa makna yang sulit. Jadi al-aqsa redaksi secara bahasa, tuqarribul aqsa adalah mendekatkan yang jauh. Maksudnya tuqarribul aqsa adalah memudahkan makna-makna yang sulit. Jadi makna-makna yang sulit di dalam kalimat-kalimat bahasa Arab akan dimudahkan dengan kita memahami kitab alfiyah ini. Jadi tuqarribul aqsa maksudnya memudahkan makna yang sulit. Bilafzin dengan lafaz. Bilafzin boleh dengan biqaulin tafsirnya. Bilafzin dengan lafaz, dengan perkataan. Mujazin, mujazi. Asalnya mujazin, tapi karena syair jadi mujazi. Mujazi yang ringkas. Bilafzin mujazi dengan perkataan yang ringkas, dengan lafaz yang ringkas. Jadi kaidah-kaidah nahwu itu diringkas, diringkasnya dalam bentuk syair, sehingga memudahkan orang yang ingin mempelajari gramatika ilmu nahwu. Kaidah-kaidah nahwu dimudahkan dalam bentuk syair, sehingga orang yang hafal alfiyah lalu dia paham artinya, berarti kaidah-kaidah nahwu itu sudah ada di otaknya. Begitu kurang lebih. Wa tabsutul bazla biwa'din munjazi. Wa tabsutul bazla biwa'din munjazi, dan menyebar. Wa tabsutu dan menyebar, al-bazla pemberian, al-bazla pemberian, biwa'din dengan janji, munjazi yang dilestarikan, munjazi yang dilestarikan. Semoga kitab alfiyah ini menyebar pemberian dengan janji yang dilestarikan. Ketika seseorang menyusun kitab, itu sebenarnya dia sedang mengamalkan ilmu, sedang memberikan sesuatu yang sangat besar nilainya kepada orang lain. Nah, pengarang kitab alfiyah itu memohon kepada Allah, mudah-mudahan ilmu ini bisa menyebar ke seluruh dunia dan bergenerasi-generasi. Ternyata
doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang kita masih mempelajari kitab Alfiyah ini. Biwa'din munjazi, dengan janji yang dilestarikan. Allah berjanji, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian dan akan menetapkan langkah kalian. Jadi ketika seseorang menulis kitab, apalagi kitab itu adalah ilmu alat yang seseorang bisa menyebabkan mendalam agama, itu adalah pemberian yang besar. Jadi pemberian yang besar, dan itu merupakan salah satu bukti menolong agama Allah. Jadi menolong agama Allah itu jangan hanya didefinisikan infak sekian juta, itu pun termasuk. Misalkan juga berperang di jalan Allah, itu pun termasuk. Nah, menolong agama Allah yang besar juga nilainya adalah menyusun kitab. Kitab itu sampai hari kiamat dipelajari orang, dan orang tersebut bisa mengerti agama karena kaidah-kaidah nahwu. Berarti pahalanya sangat besar di sisi Allah, dan itu termasuk menolong agama Allah. Nah, dengan menolong agama Allah, urusan orang tersebut, urusan pengarang kitab ini, dan mudah-mudahan kita yang belajar juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi biwa'din munjazi, Allah berjanji akan menolong siapapun yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi watab sutul bazla biwa'din munjazi. Sampai 4 dulu, barangkali ada yang mau bertanya sebelum dilanjutkan. Ibnu Aqil itu sarahnya. Jadi Alfiyah Ibnu Malik itu disarahkan. Nah, pengarang kitabnya adalah pensarahnya adalah Ibnu Aqil. Jadi ini kalau mau belajar ini lebih tebal lagi kitabnya. Ya, jadi lebih tebal lagi. Jadi Ibnu Aqil adalah pengarang syarah kitab Alfiyah Ibnu Malik, dan ini hanya salah satu syarah. Syarah yang lain ada lagi begitu. Jadi ada lagi. Nah, kalau kita belajar syarahnya bertahun-tahun. Iya, jadi sampai jenggotan. Iya. Jadi saking jadi ini kita sedang pembukaan. Ini pembukaan. Kalau mau meluaskan lagi, baca syarahnya begitu. Jadi ini hanya sekedar redaksi dari ulama dipahami begini. Ketika ingin mendalam lagi, itu syarahnya sangat banyak dan bisa membutuhkan waktu bertahun-tahun. Ini pun kemungkinan bertahun-tahun, tapi kita niat sampai khatam minimal sedikit ini berguna begitu. Jadi Ibnu Aqil itu salah satu syarah, pengarang syarah Alfiyah Ibnu Malik. Ya, begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bait kelima, wa taqtadi ridon bi ghairi suhti. Wa taqtadi, alfiyah itu menuntut. Wa taqtadi dan menuntut. Wa taqtadi dan menuntut ridon, keridoan. Ridon, keridoan. Ridon itu keridoan, berarti kerelaan hati. Bi ghairi suhtin, dengan tanpa kemarahan, Jadi ini ditegaskan, orang yang mau belajar alfiyah harus dengan kerelaan hati, harus dengan hati yang lapang, harus dengan hati yang gembira, hati yang senang, tanpa ada kemarahan. Kan ada orang yang belajar terpaksa, nah nggak mungkin berhasil. Ditegaskan di awal-awal, ini harus dipelajari hanya orang-orang yang mau, hanya orang-orang yang berkeinginan kuat. Yang ikut-ikutan udahlah pasti nggak berhasil, begitu kurang lebih. Sulit untuk berhasil. Jadi watak tadi dan menuntut,
alfiyah ini menuntut ridon keridoan. Jadi kerelaan hati dari kita untuk meluangkan waktu, untuk mencurahkan pikiran dengan perasaan senang hati, lalu kita mempelajarinya bighairi suhtin, tanpa kemarahan, maka insya Allah kita berhasil mempelajari kitab alfiyah ini. Tapi kalau kita hadir di pengajian dengan terpaksa, dengan beban, biasanya itu anak kecil disuruh oleh orang tuanya ngaji. Nah, dengan terpaksa itu penyebab ketidakberhasilan di dalam mempelajari ilmu nahwu ini. Jadi ilmu nahwu dibutuhkan kesenangan, kerelaan hati. Jadi kita senang dulu terhadap ilmu nahwu, lalu kita mempelajarinya dengan penuh kesenangan. Ya, sama seperti main game. Main game kan susah tuh. Sesusah-susahnya main game nyampe juga pada win, ya, pada juara, pada teratas. Padahal buat orang yang nggak bisa itu susah, tapi dengan penuh kesenangan dia berhasil mencapai puncaknya, puncak main game. Nah, kita untuk ilmu pengetahuan agama juga bisa itu kita terapkan. Jadi kita dengan penuh kesenangan, lalu kita belajar sedikit terus penuh kesungguhan. Mau bisa nggak bisa, yang penting belajar dulu. Di rumah diulang-ulang. Mau bisa nggak bisa, udah hadir saja dulu. Maka insya Allah kemungkinan berhasilnya itu lebih besar daripada orang yang hadirnya dengan terpaksa. Wa taqtadi ridon bi ghairi suhti fa'iqatan, dalam keadaan mengungguli, fa'iqah sama dengan sabiqah, mendahului atau mengungguli. Fa'iqah itu juga adalah itu kedudukannya hal fa'iqatan, dalam keadaan mengungguli. Alfiyah itu mengungguli, maf'ul bihnya adalah Alfiyata bni Mu'ti, alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Jadi ada kitab Alfiyah Ibnu Mu'ti. Nah, kita nggak tahu kalau nggak dikasih kabar bahwa ada kitab Alfiyah sebelum Alfiyah Ibnu Malik. Berarti luar biasa ulama-ulama terdahulu. Sebelum ada kitab Alfiyah Ibnu Malik yang terkenal ini, ada kitab Alfiyah namanya Alfiyah Ibnu Mu'ti. Itulah yang mendahului kitab Alfiyah Ibnu Malik ini. Saya sendiri belum baca, belum lihat kitabnya. Kalau nggak dikasih tahu di sini, kita nggak tahu. Mungkin berupa manuskrip ada mungkin, atau mungkin ada yang tahu. Kalau saya nggak tahu kebetulan Alfiyah Ibnu Mu'ti, misalkan menemukan, itu bagus. Jadi fa'iqatan, kitab Alfiyah yang akan saya susun ini, saya akan berusaha menyusunnya lebih unggul daripada Alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Ibnu Mu'ti itu nama aslinya Abu Zakaria Yahya Ibnu Mu'ti. Abu Zakaria Yahya Ibnu Mu'ti. Nah, itu sebelum Alfiyah Ibnu Malik ada Alfiyah Ibnu Mu'ti. Kemudian beliau menegaskan bahwa kitab yang akan saya susun ini akan mengungguli, lebih mudah dipahami daripada Alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Mengungguli juga berarti sampai sekarang terbukti, yaitu terkenal sampai sekarang. Alfiyah Ibnu Mu'tinya nggak tahu di mana, tapi Alfiyah Ibnu Maliknya sampai sekarang dipelajari orang. Nah, itu namanya fa'iqah. Fa'iqatan, mengungguli Alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Wa huwa Ibnu Mu'ti itu bisa bikin karena mendahului, haizun itu memperoleh tafdilan, keutamaan. Wa huwa haizun tafdilan bisa bikin. Nah, lebih mudahnya begitu. Wa huwa Ibnu Mu'ti itu haizun memperoleh tafdilan, keutamaan, bisa bikin karena telah mendahului alfiyahnya saya.
bisabekin karena telah mendahului. Jadi Alfiyah Ibnu Malik ini berkata, beliau lebih utama daripada saya. Beliau lebih utama daripada saya karena beliau lebih mendahului saya. Kan kalau orang yang berikutnya kan bisa nyontek, bisa memadukan. Jadi ilmu yang lama, ilmu yang sudah ada lalu diterapkan, ditambah, dikurangi, jadilah alfiyah yang baru, begitu kurang lebih. Sehingga Ibnu Malik berkata, Ibnu Mu'ti itu lebih utama daripada saya karena bisa mendahului berpikir dari saya. Jadi saya bisa nyontek ke beliau. Jadi Alfiyah Ibnu Mu'ti ada yang dikurangi, ada yang ditambah, ada yang dikurangi, ada yang ditambah, jadilah kitab Alfiyah Ibnu Malik. Sehingga Alfiyah Ibnu Mu'ti itu menurut Ibnu Malik lebih utama daripada saya karena beliau lebih mendahului. Beliau ngarang sendiri. Kalau saya sudah baca karya beliau, nah beliau sudah bisa menyusunnya sendiri, berarti beliau Ibnu Mu'ti lebih utama daripada saya. Begitu kurang lebih penuturan Ibnu Malik. Wa huwa bisabki haizun tafdila mustaujibun dan berhak, mustaujibun dan berhak, sanai pujianku, jamila yang bagus. Jadi beliau berhak mendapat pujianku yang bagus. Jadi beliau berhak mendapatkan pujian dari aku, pujian yang bagus, karena beliau orang yang lebih mendahului daripada saya di dalam mengarang kitab nahwu tersebut. Selanjutnya, wallahu yaqdi bihibatin wafirah. Wallahu Allah yaqdi memutuskan, bihibatin dengan pemberian-pemberian, wafiratin yang banyak. Wallahu Allah yaqdi memutuskan, bihibatin dengan pemberian-pemberian, wafiratin yang banyak. Maksudnya adalah ini doa. Jadi doa, mudah-mudahan Allah memutuskan memberikan yang banyak, memutuskan pemberian yang banyak, li kepadaku, walahu dan kepada Ibnu Mu'ti, li kepadaku, walahu dan kepada Ibnu Mu'ti, fi darajatil akhirah, fi darajatil akhirah, di dalam derajat-derajat akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan Allah memutuskan memberikan pemberian yang banyak untukku dan Ibnu Mu'ti di dalam derajat-derajat akhirat, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu nahwu ini adalah ilmu alat, ilmu pembuka, yang kalau kita punya kunci ilmu nahwu, ilmu alat ini, maka ilmu-ilmu agama itu terbuka. Kalau ada orang yang belajar ilmu agama, bahasa Arab tidak dipelajari, nahwu shorof tidak dipelajari, itu ilmunya dangkal. Meskipun kelihatannya bisa ceramahnya bagus. Kemudian tanya, ini mubtadanya mana, ini khobarnya mana? Oh nggak tahu. Nah berarti ilmunya pasti dangkal. Jadi ilmu agama itu akan bisa mendalam dipelajari kalau dia memahami nahwu shorof. Nah itu kuncinya. Jadi kalau kunci kemudian terbuka, itu banyak ilmu-ilmu yang tidak bisa didapat dari kita belajar dengan membaca terjemahnya. Itu beda, itu sangat beda. Tetapi membaca dengan terjemah itu tetap bagus daripada orang yang nggak belajar. Jadi ilmu nahwu yang merupakan pembuka ilmu-ilmu agama itu dipelajari oleh para ulama.
Lalu ulama bisa mengajarkan ilmu agama disebabkan ilmu nahwu. Berarti orang yang mengarang ilmu nahwu ini luar biasa derajatnya di akhirat nanti. Karena sebab beliaulah ulama-ulama banyak bisa mengajar, banyak bisa mengerti ilmu nahwu, ilmu agama yang juga diamalkan oleh murid-muridnya juga. Nah, inilah yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Jika anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amal-amalnya illa min salasin, kecuali 3. Illa min shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah. Jadi sedekah jariyah, yaitu kita beramal untuk pembangunan masjid, itu namanya sedekah jariyah. Di antaranya pembangunan pesantren itu juga sedekah jariyah. Ilmin yuntafa'u bih, nah ilmu yang bermanfaat. Nah ini adalah ilmu yang bermanfaat yang dipersembahkan oleh Ibnu Malik sehingga menyebabkan orang-orang bisa paham agama disebabkan ilmu nahwu ini. Jadi ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladin solihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Demikian sebagai pembuka. Silakan jika ada yang mau bertanya. Tadi yang beramal seperti amalnya fi'il apa itu? Isim fa'il. Ya. Isim fa'il dan isim maf'ul. Isim fa'il dan isim maf'ul itu beramal seperti beramal seperti fi'ilnya. Umaru doribun aliyan. Umar mubtada, doribun khobar. Umar itu pemukul. Umar itu memukul. Nah, memukul ini isim fa'il. Lalu ada aliyan. Nah, ini maf'ul bih. Jadi isim fa'il beramal seperti fi'ilnya. Fi'ilnya yaitu boleh doroba, boleh yadribu. Jadi isim fa'il dan isim maf'ul bisa beramal seperti fi'ilnya. Isim fa'il dan maf'ul. Jadi isim fa'il atau isim sifat bisa beramal seperti fi'ilnya. Masdar juga. Kalau masdar itu kadang-kadang. Masdar tidak selalu. Sebetulnya ini sebenarnya fi'il, isim fa'il, isim maf'ul itu selalu beramal. Cuma ketika tidak ada maf'ul bih, kita jarang membahasnya lebih rinci. At-tilmizu mujtahidun. Murid itu rajin. Siapa yang rajin? Murid itu. Huwa kembali ke murid itu. Nah ini jarang kita bahas karena nggak ada perlunya, begitu. Ya. Jadi isim fa'il dan isim maf'ul itu sudah pasti bisa beramal seperti fi'ilnya. Baru kita bahas kalau bertemu maf'ul bih, begitu. Ya. At-tilmizu mujtahidun, murid itu bersungguh-sungguh. Siapa yang bersungguh-sungguh? Huwa kembali ke at-tilmizu. Nah ini nggak kita bahas karena nggak ada keperluannya. Murid itu rajin, udah selesai, begitu. Jadi kesimpulannya isim fa'il dan isim maf'ul bisa beramal seperti fi'ilnya, begitu. Tapi Umarnya tetap mubtada ya? Umar mubtada itu? Ini mubtada, ini khobar. Iya. Yang atas Umar. Iya, ini mubtada, ini khobar. Iya, ini tetap mubtada, ini khobar. Lalu ini isim fa'il.
Dorba yadribu dorban fahuwa doribun. Nah ini isim fa'il. Nah ini isim fa'il. Ini tetap khobar rofa. Ya. Tapi kan masih ada yang bingung antara isim fa'il sama fa'il. Isim fa'il itu mengikuti wazan itu namanya isim fa'il. Kalau fa'il setelah fi'il, kedudukan setelah fi'il yang dibaca rofa, begitu. Iya. Jadi ini khobar, ini khobar. Khobar ini di dalam ilmu sorof ini namanya isim fa'il. Ya. Kalau fa'il yadribu Umaru misalkan, Umar memukul. Nah ini fa'il, kedudukan setelah fi'il sebagai pelaku dibaca rofa. Ya.